Kami akan memperlihatkan hasil dokumentasi dari sejarah tentang Candi Muara Jambi. Sekarang kami lagi di pemukiman warga di daerah Candi. Kita lagi bersama Bapak Hafiz yang biasa dipanggil sama Bapak Ahok. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak seputar Jambi. Kira-kira siapa ya Pak penemu Candi? Di periode ini ya. Iya. Nah, jadi candi ini sebenarnya ditemukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat di sinilah yang menemukan. Nah, tapi yang mencatat itu memang orang luar. Nah, siapa yang mencatat? Namun dia yang menemukan. Benar. Jadi yang mencatat bahwa ada temuan atau reruntuhan batu bata itu, nah dicatat pada tahun 1828. Ada seorang konteler Belanda, nah tapi orang Inggris. Nah dia waktu itu pemetaan Sungai Batanghari, mampirlah di sini. Nah jadi masyarakat ini bercerita ada reruntuhan batu bata. Nama yang menulis itu namanya S.C. Kruk, orangnya pada 1828. Nah, jadi dicatat oleh S.C. Kruk. Dia bukan seorang arkeolog. Nah, itu dia cuma seorang ya tadi konteler Belanda. Itu pemetaan Batanghari. Nah, tahun 1936 catatan beliau ini diambil oleh namanya T. Adam, orang Inggris juga. Nah, mencatat lagi dia tahun 36. Nah, tahun 38, nah adalah seorang arkeolog Belanda namanya Snedger. Nah, FM Snedger. Nah, akhirnya dia lah mencatat beberapa reruntuhan batu bata itu. Ada beberapa 7 yang kita sebut sehari-hari candi yang dicatat sama beliau itu pada tahun 1937 sampai 38. Ada Candi Kedaton, Candi Gudang Garam, Candi Gedong, Kembar Batu, Tinggi sama Gumpu. Nah, 7 baru tahun 3738 sudah catatan ini kan. Nah catatan ini akhirnya dapatlah di orang Indonesia pada tahun 1954. Arkeolog pertama di Nusantara di Indonesia namanya Pak Sukmono. Nah Pak Sukmono ini akhirnya juga melakukan penelitian di Siko dan bertambahlah temuan itu tadi dari 7 menjadi 12. Berkelanjutan terus. Nah akhirnya pada tahun 78 dilakukanlah yang namanya rekonstruksi atau dipugar. Dulu bangunan runtuhan batu bata tuh galau tertimbun tanah, di atasnya ditumbuhi pohon-pohon. Nah pada tahun 78 itulah dimulai dilakukan pengupasan namanya. Nah yang kamu tengok yang sering keluar TV itu udah hasil rekonstruksi namanya. Nah tahun 78 sampailah sekarang terus dilakukan penelitian, kajian dan akhirnya kini tuh Muara Jambi ini ada 113 situs. Situs itu disebut dengan candi ya. Nah kalau kita temuan cagar budayanya atau disebut dengan artefaknya banyak, bisa ribuan kalau kita bicara tentang artefak keramik ya. Itu masuk artefak. Belum lagi arca ya. Belum lagi ada kanal-kanal kuno, kolam kuno itu kan termasuk dalam
namanya artefak. Nah, sekarang ada 112 dan 13 situs ya, atau bangunan-bangunan yang disebut orang lokal ini adalah menapo. Menapo itu adalah struktur bata, ya, di dalam tanah itu ada struktur bata, gundukan, di dalamnya ada struktur bata. Ada 113. Nah, tapi yang sudah dilakukan rekonstruksi ini tuh baru 12. Sampai gini ya Pak? Iya. Nah, terus berlanjut dilakukan rekonstruksi. Nah, di masa kerajaan apa kali ini? Nah, iya kan? Nah, itu pertanyaannya kan balik-balik lagi. Jadi sebelum yang kamu tahu tentang namanya, pasti sudah dengar namanya Sriwijaya kan? Iya, tahu. Nah, sebelum Sriwijaya ini berkembang, hebatnya luar biasa. Yang pertama kali Raja Sriwijaya ini disebut dengan Dapuntahyang Sri Nagayasa. Nah, raja terakhirnya namanya Balaputra Dewa. Nah, sebelum itu kita punya kerajaan juga. Sebelum Sriwijaya namanya Kerajaan Melayu. Atau disebut orang Cina dulu Moloyu. Atau disebut dulu namanya Swarna Dwipa. Ada juga yang nyebutnya Sri Boga. Nah, Melayu ini ada dua, Melayu Baru dan Melayu Lama. Melayu Baru itu peradabannya Islam. Nah, Melayu Lama atau Melayu Tua atau disebut Proto Melayu itu bahasanya Hindu Buddha. Nah, di abad ke-6, nah sampai abad ke-7 itu Kerajaan Melayu sudah ada di sini. Oh, jadi itu agama yang dianut sama Melayu lama? Iya, itu Hindu Buddha. Oh, Hindu Buddha yang dianut sama. Iya. Nah, akhirnya Sriwijaya namanya ekspansi di daerah yang dulu disebut dengan Sri Boga ini. Nah, akhirnya bukan melalui peperangan, Melayu ini redup. Nah, Melayu ini akhirnya menghulu dia ke Batanghari, dari hulu Batanghari. Nah, disebut dengan yang namanya Pagaruyung, Kerajaan Damasraya. Nah, itu kejadian abad 12-13, lebih pindah ke pedalaman. Nah, ini Muara Jambi ini atau kita candi ini akhirnya memang di masa lama bertahan hampir 400 tahun itu di masa Kerajaan Sriwijaya, di masa rajonya Balaputra Dewa di abad ke-7 atau di tahun 671 Masehi. Itulah Kerajaan Sriwijaya. Nah, fungsinya adalah pusat pendidikan, kampus Candi itu pusat pendidikan. Jadi sebenarnya yang mereka dulu di sini ini belajar. Tempat belajar. Nah, jadi dulu di peninggalan agama apa ya jelas Buddha. Nah, di sekolah-sekolah orang Buddha dulu dibuka, bukan gitu. Ya harus orang Buddha yang bisa belajar. Semua orang bisa belajar di situ. Ya, seperti sekolah sekarang pada umumnya lah kira-kira. Nah, kalau kita bayangkan Keramu Plasenya sekarang adalah pesantren. Kamu tengok pesantren? Ya, ada rumah tinggalnya, ada belajar bersama-sama, ya hidupnya bareng-bareng ya. Nah, ada tempat tinggal, di mana tempat dia belajar, di mana tempat dia ibadah. Nah, ini dulu Muara Jambi. Nah, koneksinya ada dengan yang namanya Nalanda India di daerah Bengal namanya, Benggala. Nah, dulu sebelum kampusnya berdiri, orang-orang itu belajarnya ke sana, ke Nalanda India itu. Nah, akhirnya Balaputra Dewa itu mendirikan 200 asrama di sana, di Nalanda India. Nah, dan saya nengok asrama ini bangun di sana itu. Bulan 11 kemarin saya ke sana, ke Nalanda India itu. Nah, akhirnya orang kita juga membangun ini. Nah, bukan ini di bawah Nalanda, tapi malahan kampus ini dulu malahan ini lebih maju. Oh, lebih maju Daripada di Nalanda. Tahunnya Iya. sebelumnya dari sana, Nah, tapi di sini ternyata lebih maju.
Nah, datanglah orang-orang dari seluruh penjuru dunia ini untuk belajar. Itu Muaro Jambi. Maka Muaro Jambi ini luas. Luasannya 3.981 hektar. Ya, besar yang ada pada Terdiri dari 8 desa, 2 kecamatan. Nah, kalau kita bicara cuma Muaro Jambi ya. Nah, kalau kita bicara tentang peradaban hulu hilir Batanghari lebih panjang-panjang lagi. Ternyata candi itu bukan di Muaro Jambi. Nah, termasuk di Dalmasraya. Pernah tahu Dalmasraya? Saya belum pernah dengar. Nah, Dalmasraya itu perbatasan Jambi, Padang. Tapi dia masuk ke Padang, pemekaran dari Kabupaten Solo, Kabupaten Dalmasraya. Nah, di situ ada juga candi. Hulu Batanghari itu di sana, Dalmasraya. Tarik ke hilir, kita ada namanya Tebo. Nah, situ ada juga candi. Nah, ada Teluk Kuali nama candinya, candi orang tua Sumai. Nah, tarik lagi ke sini ke Bungo ya, Bungo. Di Bungo pun ada namanya desa candi. Nah, kita tarik Tebo jelas, kita tarik lagi ke Batanghari. Banyak lagi candinya. Ada candi situs pematang pundung, ada situs Olak Rambahan. Nah, kita tarik lagi ke hilir lagi. Nah, ada namanya di Sungai Duren tuh situs pematang jering. Nah, kita tarik lagi ke kota, ada namanya Candi Solok Sipin. Nah, baru ke Muaro Jambi ini banyak. Terus ke hilir ada namanya candi situs orang kayu hitam. Ada namanya situs Kumpe. Jadi bukan orang kaya hitam dan keturunan kerajaan Jambi yang dicerita-cerita ini bukan candi ini ya sebenarnya. Candinya candi. Enggak, jadi orang kayu hitam tuh peradabannya udah beda. Oh, peradaban udah beda. Orang kayu hitam itu kan Islam. Iya. Nah, tapi sebelahnya ada bangunan candi. Sebelah makam orang kayu hitam itu. Oh iya. Nah, jadi ada 2 peradaban di situ. Di situ-situ. Islamnya ada, Budanya ada, berdampingan. Oh iya. Kan karena setahu saya si orang kayu hitam itu kan dari Turki ya belajar. Dia orang kayu hitam itu anaknya, bapaknya orang Turki. Bapaknya orang Turki. Datuk Berhala. Nah, namanya Ahmad Barus. Iya. Dia seorang saudagar. Itu ya, kirain kan maksudnya Nah, iya. bersamaan, ternyata tempat lain dan ternyata sejarahnya belajarnya bersamaan berjalan itu kan. Beda periodenya. Oh, periodenya Ini berbeda tapi terjadi 2 kali di situ. Nah, jadi itu setelah ini, nah peradaban di sini habis. Makanya abad 12 kawasannya ditinggali, tidak tahu menahu kan. Entah apa kenapa, apakah dulu ada wabah penyakit ataukah perkembangan Islam yang sangat pesat. Nah, akhirnya kawasan ini ditinggali. Makanya sekarang kalau nyari orang Buddha sih tidak ada lagi. Iya, sudah Tapi Muslim. berjalan sesuai. Nah, itu jadi. Jadi waktu pas ditinggalin tuh nggak tahu ya Pak, kenapa ya Pak? Nah, belum sampai sekarang kita masih nyari. Oh iya. Apakah dulu ada wabah penyakit? Apakah dulu dia ada banjir besar kan? Kalau gunung meletus tuh jauh. Jauh. Kayaknya antara 2 itulah ya. Jadi memang Pak harus perkembangan Islam begitu kuat waktu itu. Tapi ya, waktu itu Ya, buat sampai jadi- sekarang kan kalau di Jambi kan yang terkenal Islam banyak sini daerah-daerah Jambi seberang kan banyak. Nah, Jambi Seberang salah satu start awal ininya. Tapi kalau puncak Islamnya itu tuh semuanya tuh di Tebo. Nah, semua peradaban itu ada di Tebo. Tebo sama Kerinci. Jadi itu Muaro Jambi itu, nah fungsinya adalah selain tempat ibadah, juga tempat orang dulu belajar. Jadi bayangkanlah pesantren. Iya. Nah, kamu masuklah UIN atau UNJA besok. Nah, karena itu kamu pelasennya. Doain ya Pak ya. Tengok di mana gedung rektorat, di mana perpustakaan, di mana tempat belajar. Iya, kalau sekolah kan bedanya cuma beda ruangan doang, Nah. soalnya dinding doang kan. Ya. Nah, itu ngapain dia bikin itu banyak-banyak? Nah, mau kalau kita di Islam berdekatan buat masjid.
mau kencang-kencangan azan. Iya. Iya kan? Begitu pun dengan mereka. Nah, semua bangunan itu semua ada fungsi dan makna. Iya. Dan itu candi itu sebenarnya dipopulerkan oleh orang Belanda. Karena yang si awal Nah, itu kali menemukan yo, itu, kalau di setiap bangunan peninggalan Hindu Buddha disebutlah namanya candi. Padahal di Buddha itu tidak ada namanya candi. mereka nyebutnya apa? Orang nyebutnya itu sebutnya pihar. Pihara. Bahasa Pali di India itu pihar atau pihara. Oh, pihara. Oh iya ya, tempat ibadah. Tempat berada, tempat belajar. Kamu kayak so pergilah ke wihara yang ada di Jambi. Macam mana? Iya, Nah, itulah dia. ada juga Pak, teman yang di kelas itu dibagi beberapa kelompok, ada juga yang Nah, itulah kamu semua yang kamu pelajari itu. Jadi wihara, misalkan kamu pergi wihara, misalkan Sakyakirti atau yang di Kampung Manggis itu, ada yang tinggal. iya. Nah, salah satunya lah biksu-biksu itu tinggalnya di situ. Iya, sama aja kayak pesantren sebenarnya. Nah. Tapi tadi ada yang ngajarnya, ada Makanya yang pesantren agamanya. itu cuma ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Karena ya ngikutin itu sebenarnya Pak, cuman versi dalam agama yang berbeda. Pesan nyantri ya, itu bahasa ibu, bahasa lamonyo itu dulu orang-orang Buddha nyebutnya nyantri. Nyantri itu berarti diasramakan. Nah, sekarang kalau di Islam jadinya nyantri. Nah, makanya kalau orang pesantren, kalau yang untuk cewek disebut santriwati. Mati. Perempuan, Laki-laki. nah laki-laki santriwan. Di Buddha juga kayak gitu. Orang yang lagi pendidikan biksu disebut samanera untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan disebut samaneri. Oh, sama dari Jadi kalau tentang sejarah Jambi yang periode yang Bapak ceritakan itu sampai situ tadi ya Pak. Iya, Kalau buat lebih detailnya lagi itu sudah beda peradabannya, sudah beda lagi. Karena juga ini banyak pecahan-pecahan Nah, dan kalau ada gitu banyak yo, mitos dan faktanya Jambi juga. ini sebenarnya lengkap. Di masa prasejarah pun Jambi juga ada geopark Merangi. Iya, kami kemarin belajar. Bersamaan juga lagi masuknya ternyata sama Iya. ini ya kerajaan Sriwijaya itu. Ada Goa Tiangkong, nah Goa Harimau, nah itu peradaban prasejarah. Iya, iya, Dia meninggalkan telapak tangan. Nah, Iya benar. Oke. Makasih Pak ya sebelumnya udah Sama-sama. ngeganggu kegiatan Bapak, udah mau ngeladenin kami, ngajarin juga. apalagi? Kan orang tuh banyaknya kerja. Ada lagi mau nanya? Kayaknya udah cukup lah Pak. Kayaknya soal tuh, tadi kan di depan tuh ada Pak. Oh, ada makam lagi. Raden Oh, iya. Matahir tuh Pak. Nah, iya, Kami itu juga mau penasaran. Soalnya kami belum pernah dengar. Nah ya itu ada sama pautnya juga. Nah, beda lagi. Oh beda lagi, itu beda lagi. Nah, Raden Matahir itu keponakannya Sultan Taha. Oh si bandara itu. Nah, Sultan Taha itu keturunan terakhir dari orang kayu hitam. Oh iya keturunan terakhir itu aku tahu. Oh iya, Iya. Jadi Sultan Taha ini punya papa namanya Raden Kasim. Kasim pun punya anak. Dulu Sultan Taha ini Raden Kasim. Nah, Raden Kasim punya anak namanya Raden Matahir. Nah, akhirnya Raden Matahir ini diangkat menjadi Sultan Bayang namanya. Sultan Bayang ini sama dengan kamu tahunya presiden Indonesia berapa? Sekarang. Jokowi. Ya berapa orang udah jadi? Tujuh. Nah, kan cuma 7. Nah, padahal kita ini sudah ada presiden yang namanya presiden bayangan dulu. Iya Pak, ada aku pernah baca Pak. Ya kan ada. Iya dia sempat Jadi memimpin pin karena waktu itu Bung Karno diasingkan. tapi tidak dicatat. Nah, Siapa namanya ya Pak? Ada lah, ada. Cuman emang udah dicatat mungkin Nah. nggak ngerti ada pro kontra. Ada ngerti. Kita kan sama nggak tahu perkembangan dulu. politik juga. Jadi karena Sultan Taha ini dulu melawan Belanda itu secara gerilya. Nah, kalau ditanya Sultan, mana Sultan Jambi? Nah, Raden Matahir. Aku Sultan Jambi. Karena si Sultan Taha. Harus tadi si mana Bu. hutan mana? Dari hutan mana? Nah. Dari mana dia? Jadi ada Matahir itu disebut dengan Sultan Bayang. Nah, dia ini aslinya orang Tebo, lahirnya itu di Tanagaro, di Tebo. Nah, dia besar di sana. Nah, akhirnya dia melawan Belanda.
Nah, karena dia selalu bergerilya, akhirnya dia di sini menetap juga di sini Raden Matahir nih. Nah, Raden Matahir ini pernah menenggelamkan berapa buah kapal Belanda. Nah, itu maka dia sebut dengan Singo Kumpe gelarannya. Karena dia pernah menenggelamkan kapal di Kumpe itu di Suakandis. Nah, kalau Sultan Taha itu pernah, makanya di Tebo itu ada nama dusun Betung Berdarah. Nah, besok kalau ke Tebo dulu pernah Sultan Taha itu terjadi pertempuran hebat di Betung itu. Betung Berdarah. Nah, Raden Matahir ini dia di mana pintu-pintu Belanda masuk, dia di situ mencegat anunya itu. Nah, karena beliau ini macam Robin Hood, ya pindah merampok, kasih orang miskin, kalau macam dia selalu dilindungi oleh masyarakat. Dan dia ini semua peluru tak mempan. Nah, orang dulu lah kan. Nah, akhirnya dia dihianati sendiri oleh warga, oleh masih keluarga dia lah. Kalau warga kan karena dibantu. Iya. Parah sih. Makanya kisah Raden Matahir ini agak miris kan akhirnya. Nah, dikasih tahu lokasi dia kelas kelemahan dia di mana. Karena dia tidak mempan itu. Iya, kelemahan dia ini adalah kelingking. Oh, ada, aku pernah nonton. Nah, kelingkingnya ini harus dipotong dulu baru dia bisa tembus peluru. Iya, ada kan pernah kayak nonton filmnya. Nengok nama makam ya ini. Nah, ini di sini nih makam keramat kelingkingnya di sini, belakang nih. Kamu ada merek situ kan? Iya. Makamnya sini, kelingkingnya. Kelingkingnya me. Itunya Pak. Nah, ini di bawah kota dekat Putri Ayu. Oh, di Putri Ayu. Nah, yang di dekat Umbari apa? Daerah pokoknya makam anu situ lah, Danau Sipin. Oh, yang di atas. Nah, situlah jenazah beliau. Yo. Dua makam gitu Pak. Iya, Kelingkingnya di sini, tapi ya karena kelingkingnya itu Tuh. lah. Nah, karena dijanjikan Belanda, kalau dulu kan orang itu nih kan hidup susah. Nah, kalau macam ya kalau berkhianat pro kepada Belanda dapat hadiah kan? Iya, mereka makanya banyak. Namanya tanah pampasan namanya. Dapatlah tanah pampasan. Akhirnya dia kelingkingnya diputus dulu. Dipotong dulu, nah baru dia bisa ditembus peluru. Baru dia dibawa ke kota. Nah, kelingkingnya dulu konon tinggal di sini, dapat di masyarakat di sini, dikubur lah di sini. Boleh kami lihat kuburan? Nah, ini tidak jauh nih, samping pojok kopi nih, belakang rumahnya lah. Nah, pojok kopi ujung tadi keluar dan paling ujung pas mutar tadi. Tuh Raden Matahir.